Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Maaf ya, tadi kelupaan sholat dulu. Belum kita awali kelas kita malam ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita bermanfaat, bermanfaat, bisa mendapat pemahaman. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bang Jago? Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Kita lanjutin obrolan kita semalam itu sampai di sini ya. Jadi aslinya itu mempelajari kesadaran itu cukup, yang penting mampu mengkonfirmasi ruang-ruang kesadaran ini gitu loh. Dan setiap ruang itu punya aturannya sendiri, punya hukumnya sendiri. Jadi kecerdasannya itu kan di situ gitu. Jadi tinggal mampu nggak mengkonfirmasi ruang dimensi 3, mampu nggak mengkonfirmasi dimensi waktu, mampu nggak mengkonfirmasi keutuhan kehidupan gitu kan, kemudian semesta gitu ya. Jadi kecerdasannya itu di situ. Jadi mampu mengkonfirmasi alam yang multidimensi, alam kesadaran yang multidimensi. Lalu kemudian setelah dikonfirmasi satu-satu, lalu kemudian tuh kita merespon dunia dari, jadi akhirnya bisa memilih. Oh, saya mau merespon dunia dari sini, dari sini, dari sini, bebas, kan gitu ya. Tujuannya hanya itu sebenarnya. Nah, mungkin yang apa ya? Yang harus dipahami itu adalah bahwa ilmunya ini bersifat non-linier gitu. Tidak linier. Jadi maksudnya non-linier itu mesti dikonfirmasi sendiri. Nggak bisa minjam argumentasi saya, itu nggak bisa. Itu nanti berhutang argumentasi, malah berhutang pendapat. Seperti itu. Oke ya, jadi sebenarnya kalau terbiasa dengan cara berpikir non-linier itu gampang. Sangat gampang, bahkan tidak perlu berpikir. Karena ini kan sudah ada pada diri masing-masing gitu. Hanya karena tidak terbiasa berpikir non-linier, itu menjadi problem gitu. Seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Jadi kalau Joe Dispenza kemudian tuh mengajarkan meditasi ya, untuk bisa mengakses dan merespon dunia. Ya. Kalau ini sebenarnya nggak perlu meditasi. Nggak perlu meditasi, asalkan memahami langsung ya, memahami langsung. Seperti itu. Kemudian kita lihat coba ya. Jadi dalam meditasi Anda akan mengenali dan mengakui kondisi kepribadian Anda yang menyetir pikiran dan perilaku yang sudah sangat familiar dengan seluruh nuansanya. Seiring waktu, Anda akan menggunakan kekuatan pengamatan untuk membantu melepaskan penghayatan terhadap kondisi emosional negatif Anda. Dengan melakukannya, Anda akan memasrahkan emosi tersebut kepada sang pikiran agung
ya ini apa ya, bahasanya itu, jadi sebelum bisa memasrahkan harus larut dulu. Tapi ini kan bahasanya bahasa 400-an ya. Jadi bukan bahasa subjektif. Nggak bisa memasrahkan kepada sang pikiran agung itu kalau kita tidak punya kesadaran non dual dengan pikiran agung gitu. Seperti itu. Sebenarnya keterampilan yang paling dasar itu cirinya kalau betul-betul hidup spiritualnya itu dia punya catatan tiap hari kok. Punya catatan akan pengalamannya sendiri. Jadi kalau nggak ada catatan tuh belum sadar berarti. Dia harus punya catatan sendiri tentang jiwanya. Hari ini tuh menghadapi apa? Hari ini tuh merespon apa? Jadi kalau nggak ada catatan tuh berarti belum ngeh dia. Belum ngeh. Masih antara, kalau istilahnya ini ya, kalau istilahnya di buku biografinya Hawking itu belum jelas dia ini ada atau tiada gitu. Tidak jelas. Tidak jelas. Dia masih mengalami dilema. Dilema eksistensi. Dilema eksistensi sebenarnya ini ada atau tiada gitu. Dia belum ke sini. Jawabannya ada atau tiada ada itu tergantung. Untuk ada harus mengisbatkan. Kesayaan itu harus diisbatkan. Entah itu diisbatkan pada material atau diisbatkan pada Allah gitu ya. Itu harus keputusan sadar. Nah, makanya kemudian jatuh bangunnya dari ada atau tidak ada, kemudian belajar untuk mengisbatkan setiap saat, itu kan mesti dicatat. Dicatat. Jadi itu kelihatan kalau sudah advance gitu ya. Sudah advance. Kapan dia bergeser dari rasa ada material ke imaterial gitu ya. Ini harus dicatat gitu. Saya sendiri punya catatan. Punya catatan. Seperti itu. Jadi jangan sampai itu apa ya, renungannya nggak ada. Itu terjebak dalam ada sebagai material tapi nggak mampu disaksikan. Jadi waktu itu habis. Habis, ya sudah. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Maka dia harus dicatat sebenarnya. Harus dicatat. Kapan saya sadar ada, kapan saya larut begitu saja dalam dunia. Itu harus ada pembedanya gitu. Tapi itu kan pengawasannya masing-masing ya, pengawasannya. Seperti itu. Bayangkan diri Anda berdiri dalam sebuah ruangan dengan dua tangan terentang. Ini anu ya. Sebenarnya kalau kesadaran itu tidak perlu bayangkan-bayangkan gitu. Jadi tidak perlu membayangkan mau kemana memang. Ya kan? Ini kalau membayangkan malah kita masuk ke dunia pikiran. Visualisasi itu kan dunia pikiran gitu ya. Jadi ini hanya membentuk apa ya? Ya ini namanya juga penulisan ya. Penulisan dimensi keempat itu ya. Dia mencoba membangun pemahaman melalui visualisasi. Tapi ini kalau belajar kesadaran tuh ya to be or not, bisa mengakses apa enggak bisa. Saya bayangkan dulu, ya enggak bisa. Enggak bisa. Dan seperti itu. Itu penting ya. Jadi tadi itu. Ya kalau ini pemodelan namanya ya, apa namanya? Cara dia menggambarkan antara apa namanya itu kesadaran lama dengan kesadaran
Wah, kelihatannya sinyalnya ditunggu ya, teman-teman. Semoga bisa join lagi. Oh, suaranya tiba silent. HIJK. Yang ada di kantor siapa ya? Ditunggu sebentar ya, teman-teman. Dia bukan suaranya hilang. Ini Bang Aswar kelihatannya ke pental ini ya. Setelah kelas ini kita ada kelas Stepping for Healing ya, teman-teman yang sudah daftar. Nanti langsung pindah ke kelas belah. Oh ini. Monggo, Kang. Pakai WiFi apa, Kang? Ini saya pakai modem nggak bisa, kantor nggak bisa. Ini saya pakai HP. wifi HP saya aja. Ya, jadi ini kesadaran lama itu harus ditransformasikan gitu ya. Biar kita terbebaskan, bukan diekspresikan gitu. Itu malah bukannya terbebaskan, malah menjebak diri sendiri dengan alasan yang nggak apa-apa gitu. Bukan yang nggak apa-apa, itu malah candu namanya. Kita candu untuk mengekspresikan bebas tapi tidak ingin terbebaskan. Jadi memang kesadaran lama itu harus ditransformasikan semua. Harus bisa ditransformasi. Itu yang berat prosesnya. Itu yang kemudian tuh setiap orang berbeda tahapannya. Ya kan, setiap orang berbeda gitu. Itu tergantung IQ, tergantung karma masa lalu, tergantung bab jiwanya, tergantung komunitasnya, tergantung kepahaman pada dimensi-dimensi kesadaran gitu ya. Jadi proses transformasi ini memang kita nggak bisa sandarkan pada proses orang lain gitu. Kayak kemarin misalnya, aku belum mau mentransformasikan kalau lihat Mas Camim belum naik
apa itu ya, katakan belum naik Alphard gitu. Ya nggak bisa begitu jiwa itu kan apa namanya, naif sebenarnya. Kenapa nggak transformasikan diri sendiri saja gitu? Kan kita tidak bisa mengambil beban spiritual orang lain kan, gitu. Tapi namanya di masyarakat kita itu ya memang semuanya itu harus diukur dari material. Material itu kan kalau prosesnya itu sudah ini ya, sudah lama gitu ya. Sudah lama. Jadi proses transformasi itu sudah dominan gitu. Tapi kalau baru mulai, oh itu kan lama ya. Meskipun lamanya itu relatif ya, relatif. Contoh misalnya, kita lihat cerita transformasinya Bruce Lipton. Ada yang ingat ya? Bruce Lipton itu berapa puluh tahun dia transformasi sampai kemudian tuh menghasilkan dunia baru. Padahal Bruce Lipton ya usia 36 sudah profesor di bidang biologi, ilmu alam yang paling nyata. Ya kan? Ilmu alam yang paling nyata. Biologi. Dia paham hukum alamnya gitu. Dia paham al-Khaliq, al-Bari, al-Musawir. Paham, coba baca lagi buku Biology of Belief. Pasti kita bisa menyaksikan tiga ini dalam penjelasannya tentang biologi. Lalu dia memutuskan keluar menjadi dosen dalam keilmuan material. Lalu dia jadi penyanyi jalanan apalah. Kurang lebih kalau nggak salah 15 tahun. Baru kelihatan hasil transformasinya. Baru kelihatan hasil transformasinya. 20 tahun lah ya, 20 tahun. Hawking, nah 30 tahun lebih. Lebih lama lagi. Ya kan? Terus Bu Ana yang diceritain di Becoming Supernatural itu kurang lebih 16 tahun kalau nggak salah. Karena ini yang ditransformasi itu bukan tempe goreng, ini dunia gitu. Yang ditransformasi itu ini loh. Tak liatin ya. Jadi bukan tempe goreng yang ditransformasi. Bukan apa. Jadi pandangan baru tentang hakikat diri, Tuhan, kehidupan dan dunia. Itu yang ditransformasi. Jadi bukan soal ini mengubah kebiasaan dari positif ke dari negatif ke positif, enggak. Itu pandangan baru yang mendalam. Jadi kalau digambarkan modelnya itu kayak gini. Transformasinya itu, nah ini. Semua ini. Ya wajar kalau lama. Nyatanya juga kan sudah belajar ilmu-ilmu yang cara mudah sukses, nggak sukses kan? Ya, jadi semua ini yang harus ditransformasi. Dari external world, internal world, life view sampai gut view-nya gitu. Itu yang ditransformasi, makanya dia agak lama. Ya kita sebut agak lama aja lah ya. Agak lama. Ya perlu waktu lama. Wong ini krisisnya krisis cara bereksistensi. Ya kan? Cara bereksistensi itu menentukan pandangan baru, pandangan alamnya, pandangan ketuhanan, pandangan alam baru, pandangan dunia gitu. Nah itu kadang-kadang kita saking naifnya itu, ya memang dasar kita itu enggak terbiasa dengan budaya ilmu. Tidak pernah membaca sejarah pergeseran paradigma dalam ilmu pengetahuan itu lama, kadang 100 tahun. Ya kan? Ya lama gitu. Jadi
Kadang kita itu tidak mau tahu prosesnya, yang penting hasilnya. Itu pride. Itu pride. Jadi ada lompatan kesadaran bahwa harusnya kalau belajar spiritual tuh ya apa-apa mudah. Dipikirnya kesadaran non-dual ini, kesadaran non-dual dipikirnya itu kesadaran sebagai Tuhan. Bukan begitu. Kesadaran non-dual ini bukan kesadaran sebagai. Bukan sebagai, tetapi kesatuan non-dual namanya. Jadi di masyarakat kita itu dikiranya, kalau sudah kesadaran non-dual itu berarti sebagai Tuhan. Nah itu orang gila kayak gitu. Nggak bisa membedakan sebagai dan kesatuan. Sebagai dan dalam kesatuan. Dari dulu kita ngomongnya, namanya pure consciousness itu rasa ada dalam himpunan. Dulu bilangnya begitu. Itu namanya kesatuan non-dual, bukan sebagai Tuhan. Ada juga dulu. Coba saya mau tes lah, kalau memang Bang Aswar ini. Loh, kamu udah menganggap saya sebagai Tuhan. Nah itu jadi nggak ngerti kategori, sudah ngambil kesimpulan. Akhirnya pride. Repotnya itu gitu. Belum rapi mengkategori, sudah jatuh kesimpulan. Nah, itu perlu ditata lagi. Padahal sejak awal itu sudah dijelasin. Ini loh, sampai sini aja. Gitu. Sampai dimensi ke-8. Nah, ini sampai sini. Ada petanya kan. Bisa dikategorikan gitu. Bisa dikategori. Oke ya, kita lanjut lagi. Jadi banyak persoalan memang di masyarakat kita itu. Selain persoalan utama kita kan adalah radiasi budaya material. Radiasi budaya material itu membuat spirit itu useless. Itu satu. Radiasi kedua adalah radiasi kebodohan. Jadi ada dua masalah kan sebenarnya itu dalam apa? Ada dua golongan yang mempelajari spiritualitas itu. Yang pertama golongan buta dimensi. Ini dia nggak tahu, pokoknya dia buta dimensi gitu, nggak ngerti. Golongan yang kedua itu golongan yang dimensinya terbatas. Golongan dimensi terbatas itu. Itu yang terbatas pemahaman dimensinya. Dikiranya dimensi tertinggi dari manusia itu akal. Itu kesimpulannya begitu, terbatas pemahaman tentang potensi manusia. Ya kan? Nah, yang buta dimensi dia nggak sadar dimensi akal itu. Jadi lower mind itu ya yang penting mewakili kepentingannya jadi. Itu alasannya bisa banyak itu. Kalau lower mind. Jadi tidak ada lagi prinsip yang dipegang. Kalau buta dimensi. Jadi yang paling menderita di dunia ini yang buta dimensi. Penuh derita dia. Karena jiwanya itu akan terus terteror oleh keadaan. Baik keadaan sensasi fisik maupun sensasi sosial. Ya kan? Jadi yang buta dimensi ini yang paling tidak menginginkan perubahan. Jadi kalau ciri buta dimensi itu tidak menginginkan perubahan apapun. Karena kalau berubah dia paling menderita pertama gitu. Kalau ada perubahan apapun pokoknya, bahkan perubahan cuaca, dia yang paling menderita duluan. Nggak apa-apa Hawam, yang penting hidup. Nah ini juga ini ya, tempe goreng. Sudah Hawam hidup lagi. Oke. Itu poin yang paling pokok gitu ya. Yang paling pokok itu yang buta dimensi itu melihat perubahan itu sebagai neraka baru. Kita tulis ya. Kita tulis untuk malam ini. Yang buta dimensi
melihat perubahan sebagai neraka baru, ya. Sementara yang terbatas dimensinya melihat perubahan sebagai tantangan zaman. Melihat perubahan sebagai tantangan. Katanya tantangan zaman. Hidup kok nantang-nantang gitu. Jadi kehidupan ini satu itu neraka, yang kedua ini tantangan. Tantangan itu kan selalu ada ancaman. Jadi kehidupan ini berarti kita perubahan itu berarti kita siap menghadapi ancaman baru. Makanya adalah ancaman ekonomi, ancaman ini. Nggak usah pakai ancaman-ancaman. Kita nggak terancam kok. Hidup ini perayaan. Tapi ada meteor yang mau jatuh, ya nggak apa-apa, mati semua. Ngapain ditakut-takutin? Ngapain takut-takutin? Ya, mati kabel. Bareng-bareng. Yang itu yang bilang hidup ini tantangan gitu kan. Aduh. Jadi kalau tantangan tuh hidup ini kayak perjuangan gitu ya. No pain, no gain. Ya ngapain pain-pain gitu. Ya kalau bisa, gitu ya. Jadi nggak bisa playfulness dia. Jadi ada 3 jenis manusia dalam melihat perubahan. Kita tulis ya. Manusia neraka, manusia tantangan, dan manusia playfulness. Playfulness itu apapun tantangannya mesem, kayak Semar gitu ya. Tapi kreatif. Mesem. Kita diajarkan di sekolah untuk melihat hidup sebagai tantangan. Ya wes, kamu tantang aja kehidupan, aku enggak. Ngapain nantang-nantang perubahan gitu kan. Kita perlu bergerak dari tantangan ke playfulness bagi yang sudah sarjana. Yang belum sarjana itu kita perlu bergerak dari neraka ke playfulness gitu. Nah, itu kemudian tuh yang masih buta dimensi itu playfulness-nya itu dengan neraka saja. Ya, dia ada apa ya? Mungkar. Kategorinya itu mungkar. Mungkar itu dia menikmati kegelapan, itu sudah mungkar dia. Dia mencari kenikmatannya di dalam perbuatan buruk. Nah, kalau jiwa begitu, itu level mungkar namanya. Dia level mungkar. Ada level-levelnya itu. Itu kalau ngaji di Gus Baha disediain kitab sendiri itu untuk mungkar itu. Makanya prinsipnya Gus Baha ngaji banyakin guyon. Biar kemudian yang mungkar ini bisa mendapatkan kenikmatan di pengajian, bukan di narkoba, di minum-minum, ya kan? Judi bola. Nah, itu sudah mungkar dia. Jadi mungkar itu dia jiwanya itu kenikmatan itu dicari. Surganya itu sudah di tempat-tempat yang merusak diri gitu. Itu sudah level mungkar itu, bukan lagi dolim. Sudah mungkar. Ya kan? Spiritual being kok judi bola. Udah itu belum, itu harus transformasi judinya itu. Mental judinya. Ya ini saya kira kita baca yang mungkar deh ya. Makanya kemudian tuh ada alasan juga FPI nutup Poliwing, mau nutup macam-macam, ini tempat mungkar soalnya. Ada alasan juga orang organisasi kayak FPI gitu ya, bukan ya dia harus menghancurkan tempat mungkar. Kenapa? Lah di situ nanti dipakai jiwa untuk merusak dirinya. Ya kan?
Alumni soalnya ini. alumni mungkar tahu saya kategorinya. Oh, saya dulu itu mungkar. Jadi sholat tahajud itu digantikan dengan fly. Fly di dalam kepulan asap itu kan. Nah, itu. Tebas skornya pakai kilat. Itu Mas Calim waktu itu minta tebas skor, enggak lah. Ini malah mungkar kita ini. Kenikmatan bekerja digantikan dengan kenikmatan berjudi, itu udah mungkar malah. Jiwanya mungkar ya. Oke lah, itu dulu ya. Ini ada acara habis ini. Paling enggak malam ini kita dapat ya poin-poin gitu ya. Bahwa perubahan itu ternyata disikapi dengan 3 level. Level neraka, level tantangan, dan level playfulness. Nah, tahun 2023, mari kita transformasi ke level playfulness. Dan tetap kita pakai spirit FPI, cegah kemungkaran gitu ya. Itu penting juga, tapi itu secara apa ya? Secara sosial dianggap mengkhawatirkan. Gitu. Soalnya main pentung sendiri juga dia. Ya prinsipnya sih oke ya, tapi pelaksanaannya mungkin harus lewat institusi negara gitu ya, jangan main kamplong sendiri gitu. Karena ini warga negara gitu ya. Nah, itu dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswad. Terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah ikut Typing for Healing, segera merapat ke kelas Braya. Oh ya, pengumuman. Untuk mentoring TLOC bulan ini, kita di tanggal 23 besok ya. Jadi teman-teman yang mau berpartisipasi, silahkan mempersiapkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.